Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan bagaimana penjelasan dan bagaimana mengisi LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi siklus pertama gitu ya. Nah, ini ada di langkah keempat. Oke. Namun sebagai bentuk dukungannya kepada channel Eva Privat, teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum share video ini, dipersilakan untuk melakukannya itu agar lebih banyak teman-teman yang memperoleh manfaat dari video ini. Oke, alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan itu ada 2 siklus ya, dan masing-masing setiap siklus itu ada 9 langkah. Nah, langsung saja saat ini kita berada di langkah keempat ya, eksplorasi alternatif solusi ya. Mengapa saya menunjukkan ini Bapak Ibu? Karena saya ingin menunjukkan bahwa semua langkah ini itu merupakan suatu keberlanjutan ya, suatu keberlanjutan sehingga kalau kita salah dalam menentukan mengidentifikasi masalah, maka itu akan bermasalah sampai di akhir gitu. Ya, akan bermasalah sampai di akhir. Nah, sekarang kita akan fokus membahas terkait dengan eksplorasi alternatif solusi dalam pengembangan perangkat pembelajaran atau kita berada di langkah yang keempat ya. Nah, kita lihat cek dulu ya. Di pengembangan perangkat pembelajaran ini sebenarnya ada 4 langkah ya. Langkah pertama itu adalah eksplorasi alternatif solusi ya. Untuk siklus 1 dan siklus 2 sama-sama dikerjakan selama 2 hari. Kemudian langkah 5 penentuan solusi itu 1 hari saja. Langkah ke-6 yaitu pembuatan rencana aksi. Jadi kalau solusi sudah ditentukan, maka dari solusi itu kita buat rencana aksinya. Ya, jadi ini sekali lagi ini semua rentetan kegiatan ya. Nah, gitu. Nah, ini pembuatan rencana aksi ini agak lama, ada 3 hari ya. Kemudian untuk pengembangan perangkat ini yang terakhir adalah pembuatan rencana evaluasi ya, yaitu mengukur keberhasilan dari aksi yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke langkah keempat, eksplorasi alternatif solusi ya. Jadi coba kita lihat di eksplorasi alternatif solusi ini sebenarnya ada 7 kolom yang kita isi ya. Ada 7 kolom yang kita isi. Nah, masing-masing kolom ini bagaimana mengisinya? Yang pertama adalah masalah dalam pembelajaran, kolom 1. Nah, masalah dalam pembelajaran ini kita diminta untuk menuliskan persoalan yang telah diidentifikasi, ya, atau ditentukan di tahap sebelumnya. Fokuskan pada persoalan terkait pembelajaran. Nah, sekarang ini kita boleh ambil dari LK 1.3. Ini kenapa tadi saya sebut bahwa semua LK ini saling berkaitan. Nah, ini ambil dari LK 1.3. Di copy paste ke sini ya, di bawah sini tempatnya, di copy paste ke sini. Kemudian sebelahnya itu adalah akar penyebab masalah ya, atau penyebab masalah. Ini kita copy dari LK 1.3, akar penyebab masalah. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta tuliskanlah penajaman apa yang penyebab setiap masalah diidentifikasi. Nah, sekarang silakan dipilih di sini. Ya, dituliskan di sini. Di copy dari LK 1.3 untuk kolom akar penyebab masalah. Seperti itu Bapak Ibu ya, cara mengisinya. Nah, selanjutnya adalah kategori masalah. Kalau ini baru ada di LK 2.1 nih, tapi mudah saja kita tinggal merenungkan apakah persoalan yang kita pilih itu terkait dengan materi ajar, terkait dengan media, metode atau lainnya gitu ya. Misalkan akar penyebab masalahnya di sini kita pilih media ya. Medianya anggaplah kurang inovatif dan seterusnya, maka kita centang media. Nah, seperti itu ya. Seperti itu mengisinya. Nah, selanjutnya pindah ke sebelah. Ini diperoleh alternatif solusi ini kita peroleh dari studi literatur. Studi literaturnya itu boleh saja dari artikel jurnal ya. Artikel jurnal, boleh juga, sangat disarankan juga dari, kalau ini satu, ini yang kedua adalah dari buku ya, dari buku. Kemudian ada juga wawancara. Wawancara dari pakar ya. Pakar ini boleh saja peneliti ya. Peneliti, biasanya yang peneliti itu adalah bukan guru biasanya ya. Misalnya dosen, boleh juga guru sebenarnya ya. Kalau dia pernah melakukan PTK terkait dengan masalah yang Bapak terpilih untuk selesaikan. Kemudian kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Nah, seperti itu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui kalau di sini media, maka di sini harusnya isinya juga media. Ya. Media 1 ya. Media 2. Nah, seperti itu. Jangan lagi pindah ke model karena di sini kita mau fokusnya media, ya. Nah, ini media. Seperti itu seterusnya gitu ya. Kemudian wawancaranya
harus fokus wawancaranya. Wawancaranya harus fokus. Fokusnya adalah jangan langsung ditodong. Ya, narasumbernya harus diceritakan bahwa saya sudah memilih masalah berdasarkan kajian literatur di LK sebelumnya, itu ternyata akar penyebab masalahnya media. Nah, kira-kira menurut Bapak atau Ibu itu media apa yang cocok ya untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, itu ditulis lagi di sini. Media ini dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti di setelah slide ini ada contoh bagaimana mengisinya ya. Nah, setelah itu pindah ke sebelahnya, pindah ke sebelah sini. Ini adalah kelebihan, kekurangan, mitigasi. Kelebihannya silakan disebut. Nah, media 1 ya. Kelebihannya apa? Media 2, media 1 lagi di sebelah sini, media 1. Kekurangannya apa? Seperti itu ya. Nah, sebelah sini ya, di sebelah sini di kolom ke-7 ini kita lihat kalau ada kekurangan itu apakah masih bisa diatasi? Kalau tidak bisa diatasi maka tidak bisa dipilih nanti sebagai solusi di LK 2.2 gitu ya. Nah, seperti itu. Dia seperti itu seterusnya ya. Oke. Ini tadi bagaimana kita melakukan kajian literatur, bisa dari buku teks atau bisa juga dari artikel. Wawancaranya dari guru, kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas sekolah, pakar, ya, peneliti dan seterusnya. Nah, itu terserah Bapak Ibu bagaimana melakukannya ya. Kemudian, nah ini contohnya ya, contohnya. Nah, ini nanti contoh ini nanti saya taruh di deskripsi Bapak Ibu ya, file lengkap video ini bisa di download nanti di situ. Nah, di sini masalah yang terpilih untuk diselesaikan adalah model pembelajaran guru masih bersifat monoton, ya. Nah, di sini ada penjelasannya, penyebabnya seperti apa, modelnya juga dapat disebabkan oleh seterusnya ya. Ini ternyata di sini penjelasannya itu metode dan seterusnya ke belakang ya. Di sini penjelasannya apa, ini penjelasannya terkait dengan yang ini kelebihan, yang ini kekurangan, dan ini bagaimana mengatasi kekurangan itu ya. Untuk lebih detail terkait dengan file ini silakan dicek di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.